Hampir hilangnya aliran sungai Kalianak Timur dan Barat akibat tertutup tumpukan sampah dan bangunan liar menjadi sorotan sejumlah anggota Dewan. DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah Kota Surabaya segera melakukan normalisasi karena kondisi sungai Kalianak sangat memprihatinkan. Jelang hari ulang tahun Surabaya, nampaknya Kota Pahlawan masih harus banyak berbenah. Hal ini setelah sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya menyoroti kondisi sungai Kalianak Timur dan Kalianak Barat di Kecamatan Kerembangan dan Kecamatan Asemrowo. Banyaknya kasus sampah di Surabaya yang kerap kali membuat warga menjadi resah. Hal ini terjadi akibat minimnya kesadaran para oknum pembuang sampah akan pentingnya kebersihan lingkungan. Nyatanya, lingkungan yang bersih banyak berdampak positif di kehidupan kita. Berikut ini adalah pendapat para warga SMK Farmasi Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zara Sifat. Saya Sabria Jasa Gita. Saya Naila Imtiaz Maulidia Saharani. Saya Aisyah Bella Barokarina Sanja. Saya Bilkin Nazwa Renata. Di sini saya akan mewawancarai warga sekolah tentang Pendapat mereka seputar pengolahan sampah. Sebelumnya saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Imam. Bapak Sulistyo. Saya Bu Muslihah. Dengan Jovan. Lingkungannya cukup bersih dan juga sedikit sampah. Sedikit sampah ya Pak? Sampah. Lingkungan, terus terang kalau di farmasi sini memang yang diutamakan kebersihan. Jadi ya harus steril lah dari kotoran, dari ya semua. Pokoknya intinya posisi bersih. Jenis sampahnya banyak sampah plastik sama sampah makanan. Karena di sini banyak yang jajan-jajan ya Pak. Jajan. Kalau di sini mayoritas kan memang cuaca di Surabaya panas, jadi mayoritas utama itu plastik botol itu sama minuman. Caranya ya harus kreatif untuk sampah plastiknya, bisa dibuat kerajinan atau apa. Kalau untuk sampah makanan bisa dijadikan pupuk organik atau semacamnya. Oh iya, untuk tumbuhan juga ya Pak. Sampah. Terus yang plastik itu buat kerajinan daur ulang. Kerajinan daur ulang, buat bisa dibuat tas atau kerajinan pot gitu. Ya, di sekolah sini itu biasanya pakai biofori. Jadi buat milah mana yang sampah basah atau sampah kering itu memang dipilah. Jadi bisa didaur ulang, dimanfaatkan. Nah, apakah sekolah ini memiliki pembuangan sampah yang terpisah? Ada, kebetulan ada di situ, di keranjang itu kan memang keranjang untuk plastik dan bisa didaur ulang juga. Kenapa sekolah ini tidak melanjutkan program biokompos dan pemilihan jenis sampah? Ini masalahnya dulu itu juga pernah dapat piagam penghargaan dari wali kota, dan kebetulan juga ada buktinya tandon sama itu bor sama juga pompa untuk daur ulang air hujan ke tanaman ya. Lah terus masalahnya yang koordinir sekarang itu nggak ada, orangnya udah pindah dari sini. Jadi kebetulan ya memang nggak ada yang meneruskan itu aja. Langkah awal yang dilakukan adalah reduce atau kita mengurangi sampah ya. Mengurangi sampah, nanti harapannya kami harap mungkin anak-anak itu bisa mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah dengan cara apa? Membawa kotak bekal sendiri. Jadi istilahnya kalau makan itu tidak perlu pakai bungkus plastik. Terus membawa tempat minum sendiri, sehingga kalau beli es itu tidak usah pakai plastik, kan secara otomatis itu mengurangi sampah yang ada.
Kalau menurut saya ini jadi sampah ini memang penting sekali ya, harus perhatikan betul. Jadi supaya kita terbebas dari sampah yang tidak beraturan, maka kita yang pertama langkah kita adalah memilah-milah sampah tersebut. Jadi sekolah menyiapkan tempat untuk sampah basah, untuk sampah kering. Nah, disitulah nanti kita pilah-pilah sampah kering masuk ke dalam tempat yang kering, sampah basah masuk ke dalam tempat yang basah. Jadi kalau nanti kita sudah menyiapkan untuk tempat-tempatnya kita pilah-pilah menjadi sampah basah dan sampah kering, maka kita harus selalu sosialisasi ke warga sekolah. Ya, sosialisasi di sini artinya kita selalu mengingatkan, kita selalu setiap kesempatan mengingatkan kembali. Kalau perlu diberikan tulisan-tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Dan tempat tadi ditulisi ya, tempat kering, tempat basah, sehingga selalu kita ingatkan anak-anak dan warga sekolah semua itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini kan ada di pembelajaran E1 sampai E6 ya nak ya. Pada waste disposal dulu ya, bahasan tentang K3LH. Sekarang pun di kelas 1 juga ada. Nah, termasuk P5 ini. P5 ini harapannya semoga warga sekolah termasuk di sini anak-anak itu paham tentang pengolahan sampah. Tidak cukup sampai itu, kemudian harusnya setelah ini diterapkan. Itu edukasinya. Jadi secara otomatis dengan proyek ini kan akhirnya mereka mulai mencari, googling dan searching tentang cara pengolahan sampah, bagaimana pengolahan sampah itu seharusnya. Edukasinya bisa lewat sini. Salah satu media edukasi. Gini, yang tadi kan sekolah sudah menyiapkan tempat untuk sampah basah dan sampah kering. Jadi semua warga sekolah dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian bagaimana juga warga sekolah ini sadarkan juga kalau menemukan sampah misalnya ada yang kececer gitu ya, mungkin ada warga lain yang masuk ke lingkungan kita terus membuang sampah seenaknya gitu ya. Nah, dan warga sekolah mengetahui itu tolong untuk bisa dibuang ke tempat sampah. Nah, itu semua kalau warga sekolah bisa melaksanakan itu dengan baik, insya Allah sekolah kita terbebas dari sampah-sampah yang berserakan gitu ya. Jadi tolong peduli semua menemukan sampah dimanapun, menemukan sampah di lingkungan sekolah kita untuk dibuang pada tempatnya. Iya, ini masih ya harusnya itu nanti bisa bekerja sama dengan baik ya, antara maksudnya tidak hanya siswa aja, mungkin seluruh warga sekolah. Nah, itu nanti mungkin bisa bekerja sama dengan kesiswaan, jadi mungkin diharapkan supaya lebih tertib. Jadi kalau misalkan mungkin ada, harusnya dihimbau dulu. Kalau misalkan himbauan ternyata masih ada yang belum membuang sampah dengan baik atau masih ada yang belum sesuai, mungkin bisa dengan kesiswaan lewat buku pribadi dan lain sebagainya. Itu sepertinya bisa jadi alternatif cara untuk diterapkan. Idenya mungkin nggak jauh-jauh dari gimana kita bisa berinovasi tentang kreativitas. Contohnya mungkin ya, kita kan juga punya ekstrakurikuler lingkungan hidup, LH gitu. Mungkin mereka juga bisa semakin diaktifkan, atau mungkin anak-anak mungkin juga bisa disuruh lebih banyak yang join ke mereka supaya mereka juga bisa mengerti gimana cara mengolah sampah. Nggak cuma kita mengonsumsi atau memakannya, kayak misal jajanan gitu ya, kita mengonsumsi terus kita buang gitu, biasa aja. Kalau bisa sih didaur ulang atau diolah dengan cara yaitu tadi, mungkin salah satunya kita mengikuti ekstrakurikuler LH. Terus juga mungkin inovasinya bisa terus digencarkan tentang pentingnya untuk mengolah sampah, seperti kita kan punya mading-mading gitu ya, mading-mading sekolah. Mungkin bisa dari ekstrakurikuler LH ataupun dari organisasi seperti OSIS atau MPK mungkin bisa makin menggencarkan tentang bikin poster tentang pentingnya mengolah sampah gitu. Tadi kalau warga sekolah sudah sadar diri, sudah sadar untuk membuang sampah pada tempatnya, langkah selanjutnya adalah sampah ini bagaimana sampah ini bisa bermanfaat ya. Jadi tidak sia-sia, artinya sampah ini kita manfaatkan, berarti dengan didaur ulang. Nah, ini sekolah sangat mendukung kalau ini sampah harus kita daur ulang. Jadi didaur ulang menjadi barang atau sesuatu yang bermanfaat.
Ini kan untuk daur ulang, ini karena ada P5 ya, syukurlah ada P5 ini, jadi sampah juga sudah bisa kita buat atau didaur ulang menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Ini sebenarnya sudah bagus, sudah cukup, sudah bagus, tapi untuk next ke depannya itu bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa menjadi lebih banyak lagi barang-barang atau benda-benda yang lebih bermanfaat. Sejauh ini karena kalau melihat karya-karya kalian dari kalian punya sampah terus kalian olah menjadi sesuatu, menurut saya itu sudah cukup kreatif, udah cukup berinovasi, sudah cukup keren gitu ya. Tapi mungkin kedepannya tetap jangan berhenti atau kapok-kapoknya untuk mengolah sampah itu menjadi sesuatu hal yang bisa digunain lagi gitu ya. Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing Miller. Man, I'm a lady killer. If I want her, I'm a stealer. I promise I can make her fly away like caterpillars. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Just give her, you got no hold, not no sliver. All day I keep drinking whiskey straight until I got no liver. Cold like bruh, make you shiver. Snatching bitches, leave you bitter. I see what I like, then I just go kid her. Lady killer, get familiar, yeah. I respond to what I like. Swear this shit goes down like every other night. Man, I fucking love this life. Put it down and these hoes say they love the pipe. No, I'm not the bring back to your mother type. No, off that whiskey 101 proof. I'm just mixing that with vermouth. She'll be taken if you're aloof. We just fucked on top of that roof. This is real life. These ain't just no raps I kick in the booth. Everything I say is the truth. Make her disappear just like poof. Then she's gone.